Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sobat semua. Kali ini kami dari kelompok satu ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi mengenai organ yang berfungsi sebagai pertahanan eksternal pertama bagi tubuh. Apa itu? Ya, apalagi kalau bukan sistem integumen. Jadi, apa sih arti dari kata integumen itu? Teman-teman, integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang artinya penutup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integumen berarti sesuatu yang melapisi. Berarti sistem integumen adalah suatu sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, serta menginformasikan terhadap lingkungan sekitar. Mencakup rambut, bulu, kuku, sisik, kelenjar, dan lain-lain. Berbicara tentang sistem integumen, berarti erat kaitannya dengan kulit. Kulit sendiri di tubuh kita beratnya sekitar 16% dari total tubuh. Jadi, bisa dibayangkan dong betapa beratnya kulit kita ini dan juga deripat-deripatnya. Macam-macam kulit. Yang pertama ada kulit tebal. Kulit tebal biasanya ketebalannya sekitar 0,8 sampai dengan 1,4 mm. Kulit tebal biasanya dijumpai pada telapak tangan dan kaki. Kulit tebal juga berwarna lebih putih dan jernih daripada kulit tipis. Mengapa demikian? Karena dalam kulit tebal tersebut adanya stratum lucidium. Stratum lucidium ini lapisan yang hanya terdapat pada kulit tebal, yaitu berupa telapak tangan dan kaki. Stratum lucidium ini mengandung eledin. Eledin itu berupa protein intraseluler bening yang ada di kulit. Makanya biasanya kulit tebal yang ada di telapak tangan dan telapak kaki itu cenderung warnanya itu lebih putih dan jernih dibandingkan kulit yang ada di area tubuh yang lain. Kemudian, kulit tebal juga biasanya lebih kasar daripada kulit tipis. Yang kedua ada kulit tipis. Kulit tipis memiliki ketebalan 0,07 mm sampai dengan 0,12 mm. Kulit tipis ini meliputi semua permukaan kulit yang ada di tubuh kecuali telapak tangan dan juga telapak kaki. Kulit tipis yang paling tipis terdapat pada kelopak mata berukuran 0,5 mm. Sedangkan kulit tipis yang paling tebal terdapat pada bagian pinggul, kurang lebih sekitar 5 mm. Struktur dan fungsi kulit. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu kulit. Jadi teman-teman, kulit itu adalah lapisan terluar yang menutupi sebuah tubuh vertebrata. Selanjutnya, struktur kulit vertebrata ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis. Epidermis ini merupakan bagian pembungkus kulit. Dia itu tahan terhadap air dan juga tidak memiliki pembuluh darah di dalamnya. Lapisan kedua ada lapisan dermis. Lapisan bawah epidermis yang jauh lebih tebal dibandingkan lapisan dermis. Yang terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Dan lapisan yang ketiga ada lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan paling dalam, yaitu lanjutan dari epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan lemak berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa epidermis merupakan kulit terluar yang mana bagian yang tebalnya itu terletak di telapak tangan dan di telapak kaki, sedangkan yang tipisnya itu terletak di kelopak mata dan di perut. Adapun fungsi dari epidermis itu untuk melindungi tubuh dari kuman, menentukan warna kulit, dan juga sebagai pelindung kulit terdalam. Kemudian epidermis itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama itu ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basale. Baik,
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang stratum corneum atau bisa disebut juga dengan lapisan paling luar. Di lapisan ini tidak memiliki inti, kemudian protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Dan di lapisan ini juga terdiri dari 15-30 sel keratin. Kemudian yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini terletak di bawah stratum corneum yang selnya itu gepeng, tanpa inti dan juga terang. Dan juga di lapisan ini protoplasmanya telah berubah menjadi protein dan juga di lapisan ini hanya ada pada kulit yang tebal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada di telapak kaki dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini terdiri dari 2-3 lapis sel gepeng dan juga sitoplasmanya berbutir kasar atau bisa juga disebut dengan krenatohyalin. Kemudian yang keempat ada stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan lapisan yang paling tebal di antara lapisan-lapisan yang lain. Kemudian di stratum spinosum ini juga terdiri atas 5-8 sel. Dan selnya berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Dan di stratum spinosum ini juga terdapat sel Langerhans yang mana nantinya sel ini untuk sel imun atau memproduksi keratin. Sel keratin ini merupakan produksi keratin ini merupakan protein yang tidak larut air sehingga bisa menjaga kelembaban kulit. Dan yang terakhir ada stratum basale. Stratum basale merupakan lapisan epidermis paling dalam yang paling dekat dengan dermis kulit. Yang mana di stratum basale ini terdiri dari berbentuk kubus dan sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Selanjutnya yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis yaitu lapisan yang terdapat di bawah epidermis atau biasa disebut dengan kulit jangat. Di dalam dermis juga terdapat pembuluh darah yang dimana pembuluh darah tersebut berfungsi menyehatkan sel-sel di kulit. Kemudian membantu mengontrol suhu pada tubuh dan memberikan variasi pada warna kulit. Lapisan dermis terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama ada stratum papilaris. Nah, stratum papilaris mengandung lekuk-lekuk papila sehingga stratum Malpighi juga ikut melekuk. Kemudian lapisan ini mengandung pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut stratum spongiosum. Lapisan ini terdiri atas serat kolagen halus, elastin, retikulin yang tersusun membentuk jaring halus yang terletak di bawah epidermis. Yang kedua yaitu ada stratum reticularis. Stratum reticularis mengandung jaringan pengikat rapat dan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin, ada banyak serat elastin. Lapisan ini terdiri atas anyaman jaringan ikat yang tebal dan di dalamnya ditemukan sel-sel fibrosa, sel histiosit, pembuluh darah, pembuluh getah, dan saraf. Selanjutnya ke lapisan hipodermis. Di sini ada lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini lapisan bawah kulit yang terdiri atas jaringan ikat longgar, komponen serat longgar, dan elastis, dan sel lemak. Selanjutnya, sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Nah, hipodermis ini merupakan lapisan yang paling banyak mengandung sel lemak. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan
3 cm. Sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skrotum lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah epidermis. Selanjutnya, lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar, terdapat jaringan di dalamnya. Fungsi-fungsi pada kulit. Yang pertama, fungsi kulit sebagai proteksi. Proteksi ini kulit yang bertugas menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar. Gangguan fisik tersebut berupa kuman atau bakteri dan jamur. Selanjutnya ada absorpsi, kemudian persepsi atau organ sensorik. Selanjutnya ada ekresi. Ekresi itu proses pembuangan zat sisa yang tidak dapat lagi digunakan oleh tubuh. Kemudian ada respirasi. Kemudian ada termoregulasi. Nah, termoregulasi ini pengeluaran keringat dan penyesuaian aliran darah di pembuluh kapiler. Kemudian sebagai cadangan makanan dan pembentukan vitamin D. Pigmentasi pada kulit. Cara terjadinya pembentukan melanin yaitu dengan cara yang pertama, sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut melanoblast. Di dalam sitoplasma, sel terdapat enzim deoksidase. Kemudian darah akan membawa asam amino atau disebut tirosin. Nah, tirosin oleh enzim deoksidase ini dibantu dengan sinar ultraviolet, kemudian diubah menjadi melanin. Selanjutnya adalah mengenai derivat-derivat pada kulit. Derivat pada kulit diantaranya ada rambut, kuku, sisik, bulu, tanduk, dan juga kelenjar. Derivat kulit yang pertama adalah rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama pada mamalia, yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan sebagai organ indera, misalnya pada rambut sinus. Rambut tersusun atas beberapa bagian, yaitu shaft, akar rambut, folikel, papila, dan 3 lapisan epitel berupa kelenjar minyak, otot berekor, dan pembuluh saraf. Derivat dari kulit yang selanjutnya adalah kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang tumbuh di ujung jari, tumbuh dari sel mirip jelembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kuku merupakan terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi. Kuku sebagian memperoleh warna dari darah dan sebagian lagi dari pigmen dalam epidermis seperti melanin. Selanjutnya ada sisik. Sisik ini berupa semacam lapisan tubuh yang keras dan berhelai-helai, biasanya terdapat pada ikan, ular, atau kaki ayam. Di antara macam-macam sisik adalah sisik ganoid yang ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae. Kemudian ada sisik kosmoid sisik kosmoid ini dianggap sebagai sisik yang primitif, terdapat pada Osteichthyes. Kemudian sisik leptoid biasanya berbentuk bulat dan terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Teleusei. Kemudian sisik plakoid yang dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Dan ada sisik palaeoniscoid dimiliki oleh bangsa ikan Palaeoniscoidae. Derivat dari kulit yang berikutnya adalah bulu. Bulu ini adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Di antara macam-macam bulu, yaitu ada penae, yang hanya terdapat pada daerah tertentu saja pada tubuh. Kemudian yang kedua ada plumula, yang merupakan bulu-bulu yang kecil. Dan yang ketiga adalah filoplume, yang merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus. Selanjutnya, derivat dari kulit yang selanjutnya adalah tanduk.
Tanduk ini adalah penonjolan yang panjang dan runcing, bisa bercabang atau tidak bercabang, dan biasanya ada pada kepala bagian frontal. Dan macam-macamnya diantaranya, yang pertama ada tanduk rambut atau disebut juga sebagai cula, yang biasanya ada pada badak. Yang kedua adalah tanduk kosong, berupa zat seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tidak bercabang. Kemudian yang ketiga adalah antler atau rangga, yang biasanya ada pada rusa. Berikutnya adalah kelenjar, yang merupakan alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Yang pertama adalah kelenjar keringat, yang merupakan saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus, berfungsi sebagai alat pengatur suhu dan sebagai alat sekresi. Kemudian kelenjar sebasea, yang menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan, untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut, sehingga rambut menjadi halus dan lentur. Selanjutnya, ada kelenjar apokrin, ekrin, dan kelenjar mamae. Juga ada kelenjar bau, kelenjar Meibourne, dan kelenjar lakrimal. Berikutnya ada kelainan pada sistem integumen. Beberapa di antaranya adalah yang pertama bioderma, yang terjadi akibat infeksi bakteri. Impetigo juga sama akibat infeksi bakteri. Kemudian ulcer atau luka pada sisi ikan, ini disebabkan oleh ikan itu sendiri yang stres. Akibat stres, ada lesi pada ular dari pygmy yang disebabkan oleh patogen, baik itu berupa jamur dan bakteri. Kemudian ada jerawat. Jerawat ini disebabkan karena kelenjar minyak yang ada pada bagian bawah kulit terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk melalui pori-pori. Dan panu, yang biasa sering kita temui. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penyakit-penyakit tersebut.